Oke, kita lanjutkan teman-teman semua. Kita lanjutkan di langkah 13 ya. Jadi kita harus menyusun jurnal eliminasi ya. Tapi dengan sudah kita sampai langkah 12 itu sebetulnya udah lebih dari setengah jalan kita menyelesaikan kasus ini ya. Oke. Nah, yang pertama, kita harus melakukan membuat eliminasi atas reciprocal account atau akun-akun yang saling tumpang tindih atau saling jeruk makan jeruk ya, istilahnya seperti itu. Nah, karena ya terjadi transaksi bonds ya, dan bonds itu juga kan nanti ada interest expense dan interest income, which is interest expense itu nanti ya, jurnal akrualnya kan nanti berhubungan dengan interest payable ya. Adapun interest income nanti berhubungan dengan interest receivables untuk akrualnya ya, seperti itu. Nah, maka kita tinggal hapus interest payable sama interest receivable. Nah, berapa nilainya? Kita lihat di sini. Interest payable-nya berapa? Oh, 5 juta ya. Ini kan 5.000 dikali 1.000 ya, 5 juta dalam ribuan. Nah, kemudian kita lihat interest receivable-nya berapa? 1.500.000 ya. Nah, maka karena 1.500.000 ini berkaitan dengan akun investment in bond, ya, yang mana investment in bond juga nanti akan kita hapus, ya, seperti itu. Maka ini kita bukukan sebesar 1,5 juta ya, seperti itu. Nah, maka di sini tinggal interest expense pada interest receivable. Ya, yang namanya eliminasi itu artinya kita hanya melakukan kotretan. Jadi sekali lagi jurnal eliminasi ini hanya dibuat oleh si induk yaitu P dalam hal ini ya. Dan atas atas kewajib dan itu sebetulnya tidak wajib gitu. Nah, tetapi kalau tidak membuat jurnal eliminasi atau worksheet ya tentunya akan sulit dalam menyusun suatu laporan keuangan konsolidasi ya. Jadi ini sebenarnya hanya kotretan, dia tidak masuk ke dalam jurnal di ledger ya atau di buku besar ya. Dia hanya kotretan yang dibikin oleh si induk saja gitu. Nah, oke, jadi si induk nanti akan melakukan eliminasi. Jadi eliminasi itu menghilangkan ya interest payable saldo normal muncul di kredit. Nah, maka ketika dieliminasi kita sebaliknya gitu, kebalikannya kita munculkan di debit ya seperti itu untuk menghapus akun interest payable. Ya, maka pasangannya adalah interest receivable dan interest receivable juga sama, dia normalnya di debit. Nah, kita hapus di kredit ya. Nah, itu cara melakukan eliminasi. Jadi melakukan membukukan jurnal atau akun atau jurnal yang berlawanan dari si saldo normalnya ya, seperti itu. Nah, maka nilainya adalah 1.500.000. Nah, kemudian kita harus melakukan eliminasi atas si equity S. Nah, di sini ya, kita lihat ya, equity S apa? Equity S itu ada 700, 100 share premium sama return earning yang awal ya. Nah, seperti itu. Return earning yang awal ada di sini, beginning return earning 375. Nah, maka kita hapus dulu tuh ya, 375. Jadi di sini 375 return earning-nya, share capital ordinary-nya 700 juta dan share premium ordinary-nya adalah 100 juta ya. Nah, ini adalah saldo pada saat awal tahun ya. 1 Januari 2020. Nah, kemudian unamortized excess-nya juga kita bukukan untuk yang awal tahun. Nah, seperti itu. Nah, berapa nilainya? Ya, nilainya kan kita sudah tahu ya bahwa ternyata ya dari langkah yang ke berapa ya? Dari langkah yang ketiga ya kita bisa tahu bahwa bahwa excess itu terdiri dari ya dialokasikan ke inventory, building sama goodwill ya. Seperti itu. Di 2019 inventory habis, berarti sisanya tinggal building sama goodwill kan. Nah, maka ya dalam hal ini kita hitung, oh building tinggal berapa nih sisanya? Berarti sisanya tinggal 70 juta dikurang dengan amortisasi di 2019 7 juta dan amortisasi di 2020 juga 7 juta ya, seperti itu yang sudah kita lakukan. Nah, ini ya. Nah, demikian. Nah, sehingga apa? Sehingga totalnya adalah 70 kurang ya. Nah, maka sorry, 70 dikurang 7 juta karena yang 2020 kan itu nanti masuk di untuk menghitung berapa saldo awal tahun 2021 ya, seperti itu. Jadi kita cukup 70 juta dikurang 7 juta ya. 7 juta adalah amortisasi di tahun 2019, amortisasi atas excess value yang dialokasikan ke building ya. Nah, maka dengan cara seperti itu, maka kita bisa tahu bahwa ya kalau goodwill kan tidak diamortisasi, berarti nilainya adalah tetap sebesar 100 juta ya, seperti itu. Nah, maka ya udah. Maka ya kalau kita pengen kotretannya seperti ini ya, berarti kan amortisasi unamortized excess ya, unamortized excess itu terdiri dari si pertama adalah ya ini untuk yang tahun 2020 ya, seperti itu. Ini untuk tahun 2020 ya, maka terdiri dari si buildings ya
sebesar ya, kalau kita lihat ya, sebesar sama dengan ya, ini kita langsung aja gitu ke atas. Nah, 70 juta ya ditambah dengan minus amortisasinya ya, 7 juta. Nah, seperti itu ya. Nah, amortisasi ekses ini pada tanggal 1 Januari 2020 ya. Jangan lupa nih ya. Harus dikasih kode 1 Januari. 63 juta. Adapun goodwill ya, goodwill itu tidak diamortisasi ya, maka nilainya akan tetap sebesar berapa? Sebesar ya 100 juta. Nah, seperti ini ya. 100 juta yang ini. Tuh, goodwill ya, kita ambil dari yang langkah ketiga. Ya, seperti itu. Nah, maka ya, totalnya berapa? Totalnya kita tinggal jumlahkan saja. Jadi totalnya adalah sum dari 100 tambah 63 sama dengan 163. Nah, maka itulah yang kita pakai sebagai saldo unamortized excess pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar 163 juta ya. Nah, kemudian nah, kita harus hitung investment in S pada tanggal 1 Januari dan juga NCIS pada tanggal 1 Januari ya. Ini pasangannya ya. Jadi NCIS ini adalah ekuitas ya. Nah, maka kita harus hitung 1003500 dapat dari mana? Nah, kita tinggal kalikan. Ya, jumlah yang di debit ini ya 375 tambah 700 tambah 100 tambah 163. Cara cepatnya ya, langsung dikalikan dengan persentase kepemilikannya. Ya, persentase kepemilikan P atas S sebesar 75%. Maka tinggal dikali 75%, hasilnya adalah 1003500 ribu ya, seperti itu. Nah, maka sisanya sudah pasti masuk ke NCI equity ya sebesar 334500. Nah, kemudian si unamortized excess ini ya kita hapus juga ya, kita hapus dan untuk memunculkan ya akun building sama goodwill untuk memunculkan akun excess value-nya ya, alokasi dari excess value-nya. Ya, karena excess value dialokasikan ke building sama goodwill. Nah, dua akun ini yang masih tersisa di 2020 ya. Nah, maka ya udah tinggal kita masukkan ya 63 untuk buildings, kemudian juga goodwill-nya adalah 100 juta. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah eliminasi atas si equity S. Nah, selanjutnya kita harus melakukan eliminasi juga atas income from S ya. Nah, income from S kan tadi sudah kita ketahui ya bahwa nilainya itu adalah berapa? Nilainya itu adalah 168046. Nah, ingat bukan 188. Kenapa? Karena 188 ini belum dikurangi dengan si unrealized gain dari downstream. Dari downstream land ya, seperti itu. Nah, maka kita kurangi dulu 188 dikurangi unrealized gain dari downstream land sebesar minus 20 juta. Ya, maka nanti hasilnya adalah 168 juta. Nah, setelah mendapatkan angka tersebut, maka ya udah langsung kita hapus. Ya, langsung kita eliminasi. Ya, ingat eliminasi itu kebalikan dari jurnal normal. Income normalnya itu muncul di kredit. Nah, untuk melakukan eliminasi, maka kita harus menghapus akun income yang tadinya di kredit kita taruh di debit agar nanti net off saling mengurangi sehingga saldonya menjadi nol nanti ya. Nah, maka jurnalnya adalah kita taruh income from S di debit sebesar 168 juta, kemudian pasangannya adalah dividen S ya pada investment in S ya, seperti itu. Nah, dividen S berapa? Ini kita sudah hitung juga di langkah yang sebelumnya ya. Nah, di sini nih, di langkah ke berapa tuh? Ke langkah ke-12 ya. Nah, di sini kan kita tahu dividen S-nya 93750. Ya udah tinggal tarik aja kalau pakai Excel sama dengan 93750 ya, minus 93.750.000. Ya, maka dapatlah hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, sebelum 375. Nah, maka sisanya itu adalah 74 juta ya. 74 juta dapat dari mana? Dapat dari 168 juta income from S dikurangi dividen S sebesar 93 juta. Hasilnya adalah 74 juta ya, seperti itu. Nah, artinya adalah ini merupakan sama saja dengan catch up adjustment ya. Ya, kita sudah hitung tadi catch up adjustmentnya berapa? Tuh, 74, 7296 kan? Nah, demikian tuh. Maka total catch up adjustment itu kita bukukan juga di jurnal eliminasi sebesar 74.296 ya. Jadi income from S dikurang dividen S sama dengan catch up adjustment ya yang nanti akan kita gunakan untuk menambah akun investment in S ya, seperti itu. Nah, kemudian kita hapus juga NCI expense ya. Nah, NCI expense ini jurnalnya adalah seperti ini, NCI expense di debit ya 62 juta. Nah, ini kita ambil dari langkah yang keberapa? Kita ambil dari langkah yang ke ke 12 ya, seperti itu.
kita ambil ya, sorry, langkah ke 11 yang 62 juta ini. Nah, tuh ya, kita ambil dari sini. Nah, kemudian kita tarik aja ke bawah ya, langsung kita sama dengankan dan kita rujuk ke langkah 12 ya, sehingga angkanya adalah 62.682 juta. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang dividen, nah di kita tutupnya NCI expense ini dividen S untuk porsi si NCI ya. Nah, kita ambil juga dari langkah yang ke-12 ya. Nah, di sini tuh kan, kita udah hitung juga tuh 31.250 kan. Sama saja dengan 25% dikalikan dengan 125 juta, hasilnya adalah 31.250.000. Nah, ya udah kita tarik. Nah, maka sisanya kita masuk ke NCI ya. Nah, ini adalah porsi cash up adjustment bagi si NCI itu sudah kita hitung juga di langkah ke-12 tuh ya. Jadi itulah gunanya langkah 12 ya. Sebagai langkah paripurna, langkah utama dalam mengerjakan soal konsolidasi ini. Di mana untuk menghasilkan langkah 12 itu harus kita urutkan terlebih dahulu dari mulai langkah 1 ya sampai langkah ke-11 karena tidak bisa kita langsung menghitung langkah 12 ini. Kita harus runut dulu karena ini kan 2 tahun ya. Kita harus hitung dulu dari langkah yang pertama di 2019 sampai dengan langkah 11 ya sehingga barulah bisa menghasilkan langkah ke-12 ya. Nah, seperti itu. Nah, dengan adanya tabel ini sangat membantu sekali. Nah, sehingga kita bisa langsung aja tarik ke bawah gitu ya. Tuh sama dengan 31.432. Sama kan dari atas? Kita lihat 31.432 ya. Seperti itu, 162,98. Sama persis ya. Makanya di sini kadang saya suka bikin cek sum seperti ini ya, cek gitu ya. Jadi angkanya sama nggak nih? Ya, kalau misalkan sama, nah berarti aman gitu kan. Tinggal ini dikurangi dengan yang udah kita bikin di atas. Oh sama nol lah, berarti balance ya, seperti itu. Berarti sudah benar nih langkah yang kita lakukan. Nah, itu mengenai cara melakukan, membukukan jurnal untuk NCI expense ya. Jadi jurnalnya selalu polanya seperti ini, NCI expense pada dividen, pada NCI equity. Nah, yang kelima ya, kita harus ya melakukan membukukan jurnal untuk amortisasi dari excess value ya. Jadi kalau yang atas ini kita reciprocal sama equity, income from S, NCI Express ini turunannya ya. B, C, D ini turunan dari si equity S ya, seperti itu yang berkaitan. Nah, baru kita bukukan yang amortisasi excess value. Nah, sekali lagi di tahun 2020 ya, excess value-nya ini hanya berkaitan dengan building saja. Nah, sehingga kalau kita runut gitu ya si excess value itu si amortisasi excess value di tahun 2020 kita lakukan di langkah yang ke-8. Nah, jadi sebetulnya jurnal eliminasi itu mengikuti setiap langkah yang ada di sini gitu. Jadi sebetulnya langkah 8 ini amortisasi ya udah bisa kita langsung bikin jurnal eliminasinya seperti apa. Jadi ini adalah perhitungannya gitu ya. Nah, kemudian untuk langkah ke-8 unrealized gain dan intercompany transactions ini udah kita hitung juga. Ya udah tinggal kita sampingnya adalah jurnal eliminasinya. Nah, bisa seperti itu juga untuk mempercepat waktu dalam pekerjaan soal ya. Nah, seperti itu. Jadi setiap langkah ini sebetulnya adalah jurnal eliminasi, guys, gitu teman-teman semua. Ya, kemudian yang ini juga sama, ya catch up adjustment yang ini juga sama, ini equity gitu ya sebetulnya untuk menghapus income, untuk melakukan eliminasi dari income from S dan investment in S dan juga NCI expense dan juga NCI equity ya seperti itu. Nah, jadi sebetulnya ini merupakan ya copy paste dari semua langkah-langkah yang sudah kita singgung di atasnya. Ya mungkin kalau misalkan mau runut ya mungkin yang A, B, C, D ini mungkin terakhir boleh ya, agar kita bisa mengikuti pola seperti yang langkah-langkah yang sudah kita jelaskan sebelum. Jadi sebenarnya semua langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya itu merupakan cerminan urutan dari si jurnal eliminasi ya seperti itu. Nah, tuh kan ini juga ada kan di sini kan depreciation expense pada building ya seperti itu 7 juta ya. Kemudian juga kita baru yang intercompany profit equipment. Nah, ini juga sama ya, mengikuti langkah yang ke-9 ya. Di sini kan ada si prism recognition of equipment. Nah, ini kita bikin jurnal eliminasinya seperti apa. Itu bisa langsung gitu ya. Jadi bisa kalian dua cara bikin dulu langkah-langkahnya baru nanti terakhir dibikin ditutup dengan jurnal atau bisa langsung sebelah-sebelahan gitu ya. Jadi setelah kita bikin misalkan perhitungannya seperti ini, PRG equipment sebesar 10 juta untuk upstream, langsung kita bikin jurnal di sebelahnya itu juga boleh gitu ya. Nah, itu juga boleh ya di sini. Jadi karena dia upstream maka jurnalnya nanti investment in S ya, in S pada NCI ya, kemudian pada ya yang lainnya gitu. Nah, dan seterusnya ya.
Nah, seperti itu. Jadi bisa kita lakukan tuh. Jadi seperti ini ya. Jadi kita bikin jurnal bisa langsung di sampingnya dari perhitungan yang sudah kita lakukan di langkah yang sebelumnya ya. Oke, kita bahas dulu karena di sini saya menyajikannya secara terpisah gitu ya. Perhitungannya dulu baru jurnal eliminasinya ya biar biar ini aja sih, biar mudah aja gitu dalam memahaminya gitu. Tapi kalau untuk mempercepat pengerjaan soal, silakan kalian setelah perhitungan bisa langsung di sampingnya jurnalnya boleh ya seperti itu. Oke, nah untuk yang melakukan eliminasi intercompany profit ya ini sudah kita masuk ke ya langkah melakukan eliminasi, langkah melakukan membukukan jurnal eliminasi untuk intercompany profit. Nah untuk yang si equipment ini sifatnya adalah upstream ya. Nah ini upstream ya. Nah kalau upstream ya teman-teman bisa buka ya yang dan dia kan equipment berarti bisa buka materi yang ini ya. Perlakuan adanya intercompany transaction depreciable plant asset ya. Seperti itu secara ada yang downstream dan juga di sini ada yang upstreamnya ya. Bisa buka materinya. Nah, ini ada di materi yang contoh kasus pertemuan 10 ya. Silakan. Nah, kalian bisa lihat ya. Dan di sini ada rekapitulasi jurnal eliminasinya. Ya, seperti itu. Nah, maka kita bisa lihat kalau di tahun pertama kan jurnal eliminasinya cukup seperti ini gitu. Gain on sale equipment pada accumulated depreciation dan depreciation expense ya. Tapi kan kita sekarang berbicara tahun kedua ya. Nah, maka tahun kedua ya, maka kita bikin jurnal seperti ini teman-teman semua ya. Nah, ini jurnalnya. Karena di upstream maka langsung aja investment in S pada NCI, pada accumulated depreciations, pada equipment, dan nanti ada untuk melakukan piecemeal recognition of gain ya, yang ini ya. Accumulated depreciation pada depreciation expense ya, seperti itu. Nah, maka langsung aja ya, ini sudah pernah kita bahas di pertemuan ke-11 ya. Pertemuan ke-10, sorry ya. Jadi kita bisa langsung bikin jurnalnya ya. Nah, maka jurnalnya urutannya adalah kita bikin dulu nih investment in S pada NCI, pada accumulated depreciations ya. Nah, on equipment pada equipment. Tiga ini. Nah, angkanya belakangan nggak apa-apa gitu. Angkanya belakangan. Nah, dan ingat, yang paling gampang yang mana? Yang paling gampang kita mulai dari belakang dulu ya. Ini 30 juta ya. Dapat dapat dari mana 30 juta? Itu dapat dari merupakan dari langkah yang sebelumnya ya, seperti itu. Nah, jadi total si unrealized gain-nya kan kalau di kita berbicara di ya, mana ya? Nah, salah. Nah, langkah yang ini ya, equipment ya. Nah, untuk yang langkah kelima ya. Nah, jadi untuk yang unrealized gain equipment totalnya adalah minus 30 juta ya. Nah, maka ya udah nanti yang kita hapuskan adalah 30 juta kan. Ini yang kita eliminasi. Maka equipment nilainya 30 juta gitu. Nah, kemudian kita yang kedua adalah accumulated depreciation equipment. Nah, ini 7,5 dapat dari mana, Pak? Nah, ini merupakan ya ini merupakan piecemeal recognition of gain yang kita bukukan untuk tahun 2019 kan tadi 9 per 12 ya dikali dengan 10 juta ya sama dengan 7,5 juta. Ya udah kita masukkan ke sini ya 7,5 juta dari ya piecemeal recognition of gain yang kita bukukan di tahun 2019 yang tidak secara satu tahun penuh tapi hanya 9 per 12-nya saja ya seperti itu. Nah, maka ya udah sisanya berarti kemana Pak? Sisanya tinggal ini nih sebetulnya ya. Sisanya itu adalah 30 juta dikurangi dengan 7,5 juta ya, seperti itu. Nah, sisanya adalah 22,500 gitu. Ya, nah maka dengan cara seperti ini, oh ini adalah sisanya, ya kan? Nah, maka dari sisanya ini masuk ke investment in S, ya, ini 75%. 75% gitu kan. Nah, berapa ya tinggal dikalikan 75% dikalikan dengan sisanya. Nah, 116,875. Nah, kemudian yang masuk ke NCI itu adalah 20%-nya kan. Nah, ya udah tinggal dikalikan aja 20% dikalikan dengan 22,500 sama dengan 5,625 ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga ya udah langsung kita bukan 16,875 dan 5,625 ya. Nah, ini untuk membukukan ya piecemeal recognition of gain ya seperti itu. Nah, kemudian kemudian dalam membukukan business recognition of gain, kita harus bikin jurnal yang kedua ya. Nah, ini untuk mencatat yang 10 jutanya ya, seperti itu. Jadi, accumulated depreciation pada depreciation expense sebesar 10 juta. Nah, ini berkaitan dengan si intercompany profit dari transaksi upstream equipment ya, seperti itu. Nah, maka untuk
membukukan jurnal eliminasi atas intercompany profit dari upstream equipment, nah jurnalnya seperti ini ya, ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi ada 6 akun dan itu wajib dibikin ya. Nah, dan Pak, dihafalin ya, akun depreciation pada depreciation expense ya. 10 juta dapat dari mana Pak? Tadi kan 10 juta itu yang 30 juta dibagi dengan si 3 tahun ya. Nah, ini adalah piecemeal recognition of gain yang nanti berpengaruh terhadap si income from S ya, seperti itu. Nah, dan ini sudah saya singgung ya di sini ya. Tuh, sudah saya singgung di contoh kasus pertemuan 10 dan ini kita ambil yang tahun keduanya saja gitu ya. Nah, silakan kalau kalian ingin mempelajari lebih dalam silakan dibaca materi ini ya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke eliminasi dari intercompany profit online ya. Nah, kita tahu bahwa itu 20 juta ya dan saya sudah pernah bahas juga di pertemuan yang ke-9 di contoh kasus pertemuan 9 ya. Dan di sini kita lihat di sini adalah land ini adalah dia downstream ya, downstream ya seperti itu. Nah, maka kita ambil yang downstream di sini ya. Nah, di sini kan ada yang downstream dan juga ada yang upstream ya. Nah, kita ambil yang downstream. Nah, dan silen ini kan terjadi di tanggal 1 Agustus ya, seperti itu. Terjadi di tanggal 1 Agustus kan, tahun 2020. Artinya baru tahun pertama nih. Nah, jadi kita simpulkan untuk yang si peralatan itu tahun kedua. Berarti kita ambil jurnal eliminasi yang tahun kedua ya, dari materi contoh kasus pertemuan 11. Kemudian untuk yang si land, maka kita ambil yang jurnal eliminasi tahun pertama dari contoh kasus yang pertemuan ke-9 ya. Silakan merujuk ke sana ya. Nah, maka jurnalnya adalah seperti ini, gain on sale pada land ya, seperti itu. Nah, ini sudah saya bahas juga nih ya, dan kalian bisa ambil yang di sini ada cost dan equity ya, equity downstream. Nah, di sini ini untuk yang tahun pertama ya, jurnal eliminasi adalah seperti ini, gain on sale online pada land ya sebesar 20 juta. Oke. Kemudian ya, untuk yang intercompany profit bond ini juga upstream ya. Ini upstream ya, ini upstream. Nah, seperti itu. Maka ya jurnalnya ya ini sudah saya singgung juga ini karena dia upstream kalian buka yang contoh kasus pertemuan 11 ya seperti itu dan buka yang bagian upstream ya seperti ini. Nah, upstreamnya tinggal lihat aja ini tahun keberapa gitu. Kalau bond ini kan terjadi di tanggal 1 Agustus 2000 sorry 1 Juli 2020 ya. Berarti masih tahun pertama. Maka kalian buka yang materi contoh kasus pertemuan 11 untuk ya upstream ya, equity method dan kalian buka yang tahun pertama saja ya seperti itu. Nah, yang tahun pertama seperti ini nih, yang tahun pertama. Ya, jadi bond payable pada investment, pada gain on retirement, kemudian interest income, interest expense pada gain on retirement ya, seperti itu. Nah, karena kita mencatatkan loss, ya udah berarti bond payable ya ini kita tutup sama investment in bond. Selisihnya kita tutup pada loss ya. Nah, kemudian yang interest income dengan interest expense kita tandingkan, maka selisihnya adalah piecemeal ya, recognition of loss ya, seperti itu. Nah, maka kita isi angkanya sekarang. Angkanya dari mana nih? Angkanya dari yang atas ya. Nah, dari yang sudah pernah kita bikin di sini nih ya. Nah, dan ini ada di langkah ke-9 tuh ya. Nah, seperti itu. Nah, kita ambil aja tuh. Di sini kan ada tabelnya. Nah, kita tembak ke sini. Dia pada tanggal 31 Desember 2020 sama dengan tanggal 1 Januari 2021. Ya udah kita ambil yang 30.774 ya, seperti itu. Dan kita masukkan ya. Jadi kalau kita di sini sudah saya warnai hijau gitu ya. Jadi yang hijau ini ya, tabel ini inilah yang nanti akan kita bukukan sebagai jurnal eliminasi ya yang berkaitan dengan investment in bond dengan bond payables, nanti ada selisihnya constructive loss gitu kan. Kemudian kita ambil yang interest expense dan interest income dan nanti selisihnya adalah piecemeal recognition of loss ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga ini kita tinggal tarik aja ya ke bawah. Nah, ya, tinggal demikian nih 29 ini dapat dari mana ya kita bisa lihat ya. Dapat dari G105. Tuh dapat dari sini ya yang sudah saya warna hijau. Kemudian yang 98 juga sama sebelahnya itu saya bukukan ya. Yang 30.774 ya karena kan kita ambil yang investment bondnya ya ini juga sama ya 30.774 dari tabel yang ketiga yang sudah saya bikin gitu. Nah yang ini ya 30.774 ya seperti itu.
Nah, coba kita sama dengan aja ya. Oh, ini saya jumlahin nih, sorry. Ini saya jumlahin sumnya ya. Tapi ini sama aja kalau saya cek sum ya. Dicek sum, ini saya cek dulu nih. Cek. Sama nggak angkanya gitu ya dengan yang sudah kita bikin. Kok cek hack gitu. Cek, pakai ini aja deh. Nah, angkanya sama atau tidak ya. Nah, angkanya kita langsung saja. Ini dikurang dengan yang 30,774 ya. Ah, dan oh, tidak ada selisih ya. Berarti sudah betul ya. Nah, ini juga sama berarti 1301 ini saya ambil dari yang atas ya. Nah, mau kalian jumlahin boleh, mau kalian rujuk ke tabel yang atas juga silakan karena angkanya sama ya. Nah, ini kita ambil dari yang 1301 ya, seperti itu. Oke, yang warna hijau itu yang kita ambil ya. Nah, ini juga sama interest income saya ambil dari yang atas ya. Dari yang tabel yang ketiga dari perhitungan si constructive loss dari bond ya. Saya ambil dari sini, ini interest income-nya. Yang saya sengaja warna hijau itu 1389. Kemudian yang si piecemeal recognition of loss-nya jadi saya ambil dari tabel yang ketiga yang dari bond constructive loss bond on bond gitu ya. Nah, di sini saya ambil yang constructive loss-nya piecemeal ya. Seperti piecemeal yang tabel piecemeal constructive loss yaitu 224.000 ya. Nah, maka ya kalau kita jumlahkan ya ini pasti sama dengan 1614 ya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, maka kalau kita hitung ya, kita jumlahkan ya, ini sama aja 1301 ditambah 224 sama dengan totalnya 1526 sama dengan yang atas ya. 1526. Nah, yang ini ya yang sudah saya cek 1526 ya. Jadi kesimpulannya kalau untuk melakukan jurnal eliminasi ya sebetulnya mengikuti tabel yang ketiga ini ya. Khususnya sengaja yang sudah saya warnai hijau ini ya, seperti itu. Nah, maka silakan kalau kalian nanti ujian mungkin ya teman-teman semua ujian ya kalian nggak usah langsung ini dipaparin dulu perhitungannya kemudian baru jurnalnya nggak usah ya langsung aja sebelahnya gitu. Jadi perhitungannya dulu kemudian sampingnya adalah jurnalnya. Perhitungannya apa sampingnya adalah jurnalnya ya seperti itu. Nah, silakan kalian bikin ya demikian. Nah, demikian tuh. Jadi kalau kita sudah sampai huruf H ini berarti sudah selesai. Ya, berarti total jumlah eliminasi itu ada A, B, C, D, E, F, G, H ada 8 ya, seperti itu. Nah, kalau kita jumlahkan ya antara debit sama kreditnya jumlahnya adalah 1,832 miliar dan antara debit sama kredit sama, saya sudah cek ya, maka sudah pasti jurnal kita balance dan betul ya. Nah, demikian itu adalah langkah ke-13 mengenai jurnal eliminasi. Ya, demikian. Nah, yang terakhir tinggal kita bikin worksheet tahun 2020. Nah, ya udah, tinggal kita bikin. Dan worksheet ini sudah saya bagikan di soalnya sudah ada ya. Nah, silakan kalian lihat ya seperti ini. Ups, sorry ya. Nah, silakan kalian lihat tuh ini soalnya ya tinggal diisi saja, tinggal dipindahin ya. Demikian tinggal dipindahin. Nah, tinggal diisi. Nah, ya. Nah, memang dari worksheet ini ya, di sini yang menjadi fokus bagi kita adalah yang eliminasi ini ya. Nah, tinggal kita masukkan, makanya saya beri kode. Ada A, B, C, D, E, F, G, H ya. Maka kita masukkan satu persatu dari yang A. Yang A dulu kita masukkan ya, interest payable pada interest receivable. Ya udah kita masukkan tuh yang A, mana interest receivable sini ya. Interest receivable ya sebesar. Nah, ini ya, sebesar. Nah, saya rujuk ke yang atas gitu ya. Saya rujuk ke yang atas ke yang 1.500.000 ya seperti itu. Nah, maka ya udah tinggal langsung aja tinggal dibagi gitu ya, tinggal dibagi dengan si eh, 1.000 ya. Nah, cuman di sini saya ini coba kita rujuk ke yang atas ya, F16. Nah, ini interest payable ya tuh sama dengan yang ini. Nah, karena memang di tabelnya itu adalah dalam ribuan rupiah, maka tinggal dibagi dengan 1.000 ya. Nah, tinggal bagi dengan 1.000 sama dengan ya, seperti itu. Ya, jadi kita dapatlah interest payable pada interest receivable yang A nih ya. Interest payable pada interest receivable. Nah, maka tugas kalian adalah satu persatu memasukkan semua jurnal eliminasi ke dalam worksheet ini. Nah, maka ini adalah ya tergantung it's a matter of ketelitian kalian ya, kesabaran dan ketelitian kalian. Jadi akuntansi itu memang melatih kesabaran dan ketelitian gitu ya. Nah, jadi satu persatu dari jurnal eliminasi ini dipindahkan ke worksheetnya gitu. Satu persatu dapat ya. Dan nanti ketika sudah sampai bawah, maka ya udah tinggal kita lihat sama nggak dengan yang atas 1832. Sama tuh 1832 ya.
Nah, saya biasa cek juga di sini. Ya, cek juga di sini. Saya coba jumlahkan, oh ini kalau debit sama kreditnya sama berarti balance ya. Kemudian ya udah tinggal saya cek yang kedua antara debit kredit yang ini ya dengan yang sudah saya bikin di jurnal eliminasi. Oh ternyata saya kurangi nih ya totalnya, total kreditnya atau total debitnya sama saja. Mau salah satu silakan, mau dua juga silakan ya. Ya, nanti saya cek ya antara yang sudah saya bikin di jurnal eliminasi total kreditnya adalah 1832 ya saya bagi dulu dan 1000 ya karena kan di jurnal eliminasi yang ada di worksheet itu dalam ribuan rupiah ya. Nah, saya bandingkan dengan total kreditnya juga. Maka ternyata tidak ada selisih alias nol ya. Berarti semua yang sudah ya, semua jurnal eliminasi yang sudah saya susun di langkah 13 ya itu sudah masuk semua ke worksheet di langkah 14 dan angkanya sama persis dan jumlahnya juga sama persis dan ternyata debit dan kreditnya juga sama sehingga bisa dipastikan ini balance ya. Nah, maka kita tinggal lihat aja. Kalau di soalnya kan untuk yang S tuh total aset ya dibandingkan dengan total ekuitas dan liabilitas sama ya. 1402 1402 balance kan? Nah, untuk yang P juga sama. Total asetnya adalah 3759, total liabilitas dan ekuitasnya adalah 3759. Nah, maka di sini logikanya gitu ya. Kunci dalam mengerjakan worksheet itu adalah pertama ketelitian. Kedua kalian paham alurnya ya. Ketiga logika gitu ya. Nah, sehingga logikanya kalau total aset dan total liabilitas ekuitas antara P itu sama dan juga S itu sama dan jurnal ya eliminasinya debit dan kredit juga sama, udah pasti ketika kita masukkan ke konsolidasi hasilnya juga pasti sama. Nah, gitu ya, pasti balance ya. Nah, tapi memang sekali lagi ini hanyalah perkara ketelitian saja. Kalau tidak balance berarti kalian ada yang salah mungkin ketika memasukkan ya. Maka dirunut dari awal gitu satu persatu dilihat. Nah, begitulah akuntansi memang. Saya prakteknya juga ketika di dunia nyata juga kayak gitu. Ketika misalkan di apa namanya diajak untuk melakukan audit gitu kan suatu perusahaan ya saya bikin worksheet seperti ini ya sebagai catatan kami ya. Kemudian ya udah satu persatu gitu kita masukkan dan ternyata apa? Ternyata aduh nggak beres kita runutin lagi satu persatu kita buka gitu dan capek memang. Dan itulah akuntansi ya. Jadi akuntansi hanyalah perkara ketelitian dan juga kesabaran ya. Oke, kalau ini semua sudah masuk, maka kita tinggal jumlahkan ya. Berarti si S jumlahnya aset sama liabilitas ekuitasnya balance, P juga balance ya. Debit kredit juga balance ya, otomatis ketika kita konsol ya, itu juga pasti balance ya. Oke, nah maka cara melakukan konsolnya gimana? Kita jumlahkan ya. Ini di sini ya, kita bikin Excel seperti ini. Ya, jadi tinggal jumlah ya. Ya, rumusnya kalau rumusnya itu kalau saya bagi dua. Ada yang saldo kredit dan ada yang saldo debit. Nah, yang saldo kredit cara bikin rumusnya seperti ini di Excel ya. PTP ya, sales. Sales itu kan akun kredit ya. Jadi biasanya ini saya bagi dua nih. Untuk yang akun kredit itu terdiri dari si sales, kemudian sampai dengan si ending RE, dan juga yang liabilitas ekuitas. Ini saldo kredit ya. Ya kalau saya warnain ini saya kasih warna ya. Misalkan gitu ya. Ya ini semua nama ini semua adalah saldo kredit ya. Ini saya kasih warna abu-abu ya. Kemudian yang ini juga saya kasih warna abu-abu gitu ya. Ini saya kasih warna abu-abu juga ya. Seperti itu. Nah, yang saya warnai abu-abu ini dinamakan rumus untuk saldo kredit. Karena berbeda. Kalau saldo debit berarti yang saya tidak warnai abu-abu, yang ini ya. Misalkan saya warnai ini akun neraca yang khusus aset tetap. Sorry, yang khusus aset ya di bagian aset, baik aset lancar maupun aset tidak lancar. Baik aset tetap maupun aset yang lancar tidak tetap juga ya. Seperti itu. Dan ini misalkan saya warnai dengan warna apa ya? Warna misalkan warna kuning ya atau warna biru ya seperti itu. Nah, maka ini nanti rumus untuk yang bagian aset ini nanti saya menggunakan rumus untuk saldo debit ya. Nah, seperti apa sih rumusnya? Nah, mari kita lihat. Nah, yang pertama untuk rumus yang saldo kredit ini saya sudah warnai dengan warna abu-abu ya, ya. Jadi, nah maka rumusnya seperti ini ya. Rumusnya adalah pertama ya si PTP ya ya akun yang sales PTP ditambahkan dengan yang PTS ditambah sorry dikurangi dengan debit ya yang
jumlah di debit yang eliminasi ini. Ya, kemudian ditambah dengan kreditnya. Nah, maka itu nanti total konsolidasinya. Nah, jadi seperti ini. Ya, S penjualan S ditambah penjualan P dikurang dengan saldo kredit, saldo debit ditambah dengan saldo kredit gitu ya. Nah, ditambah dengan nilai yang ada di kredit ya, di kolom kredit. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dinamakan saldo kredit. Jadi saldo kredit itu adalah ya contohnya sales, sales bertambah di kredit kan. Nah, seperti itu. Sales bertambah di kredit. Nah, maka apa? Maka ya udah tinggal tinggal nanti kita bikin seperti ini. Jadi ini ditambah dengan S dikurang debit ya, ditambah kredit sama dengan hasil konsolnya. Nah, demikian ya. Nah, kemudian ini tinggal saya drag ke bawah aja. Tuh, kalau sudah dibikin rumusnya tinggal saya drag ke bawah gitu. Drag ke bawah hasilnya. Nah, sehingga apa? Kita bisa hitung. Oh, ini adalah jumlahnya adalah 2,8 juta. Nah, kemudian yang ini ya, yang COGS juga sama. Ini hasilnya adalah minus 1,6. Tapi di sini harus kita kasih notasi minus juga ya. Nah, seperti itu. Ini minus gitu kan. Nah, jadi yang positif ya salesnya gitu kan. Kemudian yang negatif adalah yang COGS-nya atau beban ya. Jadi kalau dalam income statement kan yang negatif adalah bebannya ya, seperti itu. Nah, maka kita gunakan rumus saldo kredit untuk menghitung si consolidated FS-nya. Oke, nah kemudian yang kedua, yang ketiga adalah seperti ini. Nah, di sini ada gain on sale. Ini kan intercompany transactions juga ya, yang terjadi di tahun 2020. Maka ini harus kita hapus, kita eliminasi ya. Dengan jurnal eliminasi maka tuh dapat ya. Maka nanti nilainya nol. Nah, jadi konsolidasi itu sangat menyenangkan. Sehingga yang semua yang unrealized itu dihapus gitu ya. Nah, kemudian yang ini juga sama. Di sini kita ada construction loss ya dari si bond ya. Baik piecemealnya maupun yang pokoknya ya seperti itu. Nah, maka kita dapat tuh angkanya ya. 1301 sama 224 ini untuk yang interestnya ya seperti itu. Nah, demikian sehingga kemudian yang selanjutnya ini untuk yang interest income. Nah, interest income juga resiprokal kan? Ya, ini juga kita hapus ya dengan jurnal eliminasi yang sudah kita bikin ya, yang nomor H ya. Nah, seperti itu. Nah, maka kalau kita masukkan ya, hasilnya pasti nol ya. Nah, sehingga apa? Total interest income ini pasti ketika dikonsol dan kalau konsolnya benar, ini pasti nilainya nol. Tuh, ya. Maka yang nilainya nol apa? Yang gain on sale, kemudian yang interest income itu nol juga gitu ya. Nah, sama income from, ini saya warnai biru, ini juga harus nol ya. Maka ketika kita masukkan ya, nah maka ternyata nol tuh. Berarti dengan cara seperti ini, nah ini dia berasal dari si akun yang ada di jurnal yang huruf H ya, seperti itu. Huruf H itu yang ini. Nah, yang ini ya. Nah, seperti yang untuk menghapus si intercompany profit dari upstream bond ya. Nah, maka hasilnya kalau kita masukkan ke rumus ya, rumus saldo kredit, maka kita dapat pasti income from S-nya tereliminasi secara sempurna ya, sehingga menghasilkan angka nol ya, seperti itu. Ini income from S-nya. Nah, kalau sudah income from, jadi kunci dalam melakukan konsolidasi itu income from S harus nol. Semua transaksi yang resiprokal itu harus nol juga. Ya, kalau sudah nol berarti sudah betul cara melakukan konsolidasi kita ya. Berarti worksheet-nya itu sudah betul, berarti jurnal eliminasinya itu sudah dimasukkan semua ke dalam si worksheet ini ya. Nah, kemudian interest expense juga kan ada sebagian yang resiprokal ya. Nah, ini juga kita hilangkan yang berkaitan dengan si intercompany transactions dari si bond ya yang merupakan upstream atau si P membeli 30% si obligasi dari si S ya. Maka yang berpengaruh kepada si interest expense-nya ya sebesar dari huruf H ini. Nah, huruf H ini ya. Tuh kan di sini ada interest expense-nya ya 1614. Nah, ini kita eliminasi ya, kita masukkan maka hasilnya pasti akan berkurang. Nah, demikian ya. Nah, kemudian depreciation juga sama dijumlahkan dan nanti hasilnya adalah yang ini ya. Kita jumlahkan semua, maka kita dapat nih net income ya, net income-nya. Nah, net income-nya berarti nanti tinggal jumlah dari mulai yang atas ini ya, 2,8 juta ditambah dengan minus 1,6 sampai ke bawah ya hasilnya adalah 422. Tapi sekali lagi 422 ini adalah untuk 100% ya. Nah, maka berapa yang nanti kita ambil ya untuk diklaim oleh si P sebagai controlling interest?
maka harus kita munculkan akun yang dinamakan NCI Expense ya. Nah, NCI Expense kita munculkan ya. Maka ini juga dari si jurnal eliminasi huruf D. Ya, huruf D berarti yang atas tuh ya, yang ini yang NCI Expense. Nah, kita ambil tuh ya, kita masukkan ke sini. Ya, maka di sini kita munculkan 62 juta. Nah, maka di sini kan NCI expense notasinya minus ya. Kalau kita masukkan ke dalam rumus saldo kredit tadi udah pasti langsung otomatis nanti menghasilkan angka minus ya, seperti ini. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan, nah maka kita bisa mengetahui berapa consolidated net income yang kita klaim hanya untuk si P saja sebesar yang memiliki 75% kepemilikan saham S ya. Nah, maka nilai consolidated net income-nya adalah 359. Jadi, total net income dikurangi dengan porsi NCI expense, hasilnya adalah 359. Maka 359 ini adalah porsi 70% si P, ya. Nah, demikian ya. Tuh, kalau di sini kita bisa tahu tuh, ya, 359, 436 ya. Nah, atau kita bisa pastikan bahwa kalau kita lihat gitu ya, sama aja dengan kita menghilangkan ya dengan adanya eliminasi tadi, maka kita menghilangkan yang CS ini ya, net income CS sudah pasti hilang ya. Jadi ini udah pasti hilang. Nah, yang muncul adalah ya tadi itu 359.661 ya, ini untuk yang porsi NCI expense-nya saja. Sorry, porsi yang 75% P ya, seperti itu. Oke, jadi ini porsi 70% P, tapi dia sudah menambahkan semua unsur yang berkaitan dengan CS dan juga sudah menghilangkan semua unsur yang berkaitan dengan intercompany profit ya dari transaksi antar induk dan anak ya seperti itu. Nah, maka kita tinggal masukkan yang beginning return earning. Nah, beginning return earning kita bisa lihat di sini ada P, ada S ya. Kita masukkan ke rumus saldo kredit. Nah, ya maka di sini ya ada yang B ini ya. B ini dari mana? Dari atas tuh ya. Dari yang penghapusan eliminasi atas akun ekuitas S ya. Nah, maka ya ketika kita masukkan ya ke sini maka yang 375 ini akan terhapus ya. Nah, sehingga nanti kalau kita jumlahkan 800 tambah 375 dikurang 375 ditambah 0 sama dengan 800 ya. Nah, ini dinamakan rumus saldo kredit dan saya warnai dengan warna abu-abu ya, seperti itu. Nah, maka kalau kita masukkan dengan rumus saldo kredit, maka nanti yang muncul di consolidated financial statement hanyalah beginning return earning dari si P ya, 800.000. Nah, yang dividen juga sama, ini kita hapus ya. Nah, melalui eliminasi dari si ya zona eliminasi yang huruf C ya. Nah, maka ya udah dapat tuh tinggal ya yang C dan D ya. Ini kita jumlahkan ini untuk yang P, yang D ini untuk yang S ya. Nah, maka totalnya kalau kita jumlahkan ya semuanya ya, jadi kita jumlahkan minus 200 ditambah minus 225 ditambah dikurang 0 ditambah 93 ditambah 31 pasti nanti akan tereliminasi yang 125-nya sehingga menyisakan angka 200.000 yang merupakan dividen si P ya. Nah, dengan cara seperti ini, maka kita bisa langsung menjumlahkan berapa ending return earning yang konsolidasi. Maka kita tinggal jumlahkan 359 consolidated net income untuk yang si P, ditambah beginning dari return earning si P, dikurangi dengan dividen si P, sama dengan hasil akhirnya adalah 959.661. Nah, itu adalah ya return earning akhir dari si konsolidasi laporan konsolidasi P dan anak ya seperti itu. Nah, oke. Nah, berarti statement of return earning sudah kelar, net income juga sudah kelar kita konsol. Nah, tinggal yang terakhir adalah si neraca ya, neraca. Nah, neraca kita bagi dua juga, ada yang saldo debit dan saldo kredit ya. Saldo debit saya warnain biru, saldo kredit saya warnain abu-abu ya. Nah, untuk yang saldo kredit kan tadi rumusnya adalah seperti ini ya. Rumusnya itu yang P ya, 800 misalkan ditambah S dikurang debit ditambah kreditnya. Jadi dinamakan saldo kredit karena ketika kredit itu kita tambahin, bukan kita kurangin. That's why saya bilang ya, saya namai ya rumus ini dengan rumus saldo kredit ya. Nah, seperti itu. Jadi kita gunakan rumus saldo kredit ya. Rumus saldo kredit ya berwarna ya untuk
akun berwarna abu-abu. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah rumus saldo kredit. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau rumus saldo debit gimana, Pak? Nah, kalau rumus saldo debit itu yang saya warnai dengan warna biru. Ya, untuk yang di neraca khusus yang bagian si aktiva atau aset. Ya. Nah, ini saya gunakan rumus saldo debit. Ya, saldo debit ya untuk yang berwarna biru. Biru muda. Ya, seperti itu. Nah, maka apa perbedaannya? Ya, perbedaannya ya karena mengikuti kepenamaannya. Kalau saldo kredit berarti ketika kredit ditambahkan, kalau saldo debit berarti ketika debit ditambahkan, ya. Nah, maka untuk yang saldo debit rumusnya adalah seperti ini. Ya, berarti tinggal si ya P di akun P ya ditambah S ya, ditambah debit dikurang kredit. Nah, gitu ya. Jadi perbedaannya cuma di tengah-tengahnya aja. Kalau saldo debit berarti ditambah debit dikurang kredit. Kalau saldo kredit kebalikannya, dikurang debit ditambah kredit. Ya, seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini, maka untuk semua akun yang ada di neraca bagian aktiva atau aset, kita gunakan rumus saldo debit, ya. Maka hasilnya adalah seperti ini, ya. Nah, jadi cash-nya kita jumlahkan, gitu kan. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian juga untuk yang apa namanya interest receivables, nah tadi kan sudah ini merupakan reciprocal account, ini kita hapus dengan eliminasi yang huruf A ya. Nah, maka dapat hasilnya nol tuh pasti ya. Nah, kemudian untuk yang inventory kita jumlahkan ya, ini kita jumlahkan aja, jumlahkan, jumlahkan, jumlahkan ya. Itu sama ya. Nah, sehingga apa? Nah, yang penting adalah untuk si accumulated depreciation juga kita jumlahkan, si land juga kita jumlahkan, kita hilangkan ya untuk yang unrealized profitnya atas intercompany transactions land ya, seperti itu. Nah, yang paling penting adalah yang ini, yang investment in S. Ya. Investment in S dan juga investment in bond itu harus nol dan interest receivable itu juga harus nol. Ya, seperti itu. Nah, maka kita masukkan ke jurnal ke worksheet dan kita masukkan jurnal eliminasinya dari huruf A, huruf F, huruf B, huruf C ya, seperti itu. Nah, maka kalau kita jumlahkan semuanya, maka hasilnya pasti nol ya. Tuh kan, ini nol. Nah, sehingga kesimpulannya untuk income from S yang warna biru ini nol. Kemudian untuk investment S juga nol, berarti sudah benar sampai langkah ini, sudah benar apa yang kita lakukan sampai dengan langkah ini ya. Nah, bagaimana sampai bawahnya? Kita lanjutkan berarti ya. Nah, kemudian yang investment in bond juga sama, ini juga harus nol ya. Tuh, kita masukkan ya 3774 dan kita hapuskan dengan yang jurnal eliminasi huruf H ya. Nah, ini berasal dari huruf H ya. Akun per akun kita masukkan ya sehingga nol. Nah, kemudian goodwill untuk di neraca awal P dan S itu tidak muncul, tapi begitu dikonsolidasi kita munculkan ya. Goodwill ini berasal dari jurnal eliminasi yang huruf B ya, seperti itu. Dan ketika kita munculkan di jurnal eliminasinya dan kita masukkan rumus saldo debit, maka hasilnya adalah 100.000 yang akan muncul di neraca konsolidasi ya, seperti itu. Nah, kemudian unamortized excess juga sama seperti goodwill ini tidak muncul di laporan P dan S ya. Nah, di eliminasi kita munculkan ya dan di sini di debit ada yang B, kemudian di kredit juga ada yang B ya. Maka unamortized excess ya cuman kita munculkan di eliminasi tapi ketika kita masukkan ke rumus saldo debit maka nilainya nol, saling mengurangi ya karena debitnya 163, kreditnya juga 163 ya. Nah, dengan cara seperti ini, maka kita jumlahkan yang total aset. Ya, total aset kita jumlahkan, hasilnya adalah 4192 juta. Ya. Nah, berarti tinggal kita masuk ke yang terakhir, yang berada pada bagian liabilitas dan ekuitas. Ya. Nah, di sini kita masukkan juga tuh, ya, jurnal eliminasinya dan rumus saldo debit. Nah, sorry, rumus saldo kredit ya. Kalau yang akun aset itu kita masukkan rumus saldo debit, tapi untuk akun dari si apa namanya liabilitas dan ekuitas itu kita masukkan rumus saldo kredit ya. Nah, seperti itu. Sehingga kalau kita simpulkan, di sini ada 4 bagian. Bagian satu ini yang income statement, bagian dua ini yang statement of retained earnings, bagian tiga bagian aset dari neraca, bagian empat itu adalah liabilitas dan ekuitas dari neraca. Maka dari 4 bagian, 3 bagian yang saya warnai dengan warna abu-abu itu menggunakan rumus saldo kredit.
satu bagian saya menggunakan rumus saldo debit, ya, seperti itu. Nah, sehingga kalau kita masukkan, ya, dengan cara seperti ini, ya, kita masukkan rumus saldo kreditnya, ya, rumus saldo kredit, ya, ini juga sama, rumus saldo kredit, ya. Nah, kemudian ini juga sama, ya, warna abu-abu, saya masukkan dengan rumus saldo kredit, ya. Nah, maka dapatlah angka seperti ini, ya, kita jumlahkan, ya. Maka di sini dari 5.000 dia berkurang 1.500, maka sisanya adalah 3.500, itu yang merupakan merupakan saldo yang bersih dari intercompany transactions, ya, seperti itu. Kemudian untuk yang bond payable juga sama, ya, kita bersihkan, ya, karena kita sudah ada pelunasan, ya, secara tidak langsung, ya, melalui pengakuan, melalui pembelian upstream yang dilakukan oleh si parent, ya, maka sebanyak 30%, maka kita harus menghapus, ya, carrying value dari si bond sebesar 30%-nya, ya, maka kita hapus 30%-nya, yaitu 29 juta. Nah, ini juga berasal dari si jurnal eliminasi yang huruf H, ya, seperti itu. Nah, kalau kita masukkan, kita jumlahkan dengan menggunakan rumus saldo kredit, maka hasilnya adalah 68.770. Nah, ini adalah saldo bond payable yang sudah bersih dari intercompany profit transactions, ya. Nah, kemudian kita masukkan yang selanjutnya, ya. Yang selanjutnya adalah apa? Yang selanjutnya adalah ekuitas. Nah, ekuitas ini kita hapus. Ekuitas S ini kita hapus seluruhnya, ya. Nah, melalui jurnal eliminasi yang huruf B, ya. Nah, sehingga nanti di laporan konsolidasi, ya, laporan keuangan konsolidasi yang muncul hanya si common stock dari si P saja, ya. Begitu juga yang share premium. Nanti di laporan konsolidasi yang muncul hanya 500.000, yaitu share premium milik si P saja, ya. Adapun yang si S ini nanti kita hapus melalui jurnal eliminasi yang huruf B, ya, seperti itu. Nah, kemudian return earning-nya juga sama. Nah, return earning kita ambil dari yang atas, ya. Nah, ini dari statement of return earnings yang ini, ya. 959.661. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah NCI equity. Nah, ini NCI equity muncul dari jurnal eliminasi huruf F, huruf B, sama huruf D, ya. Sehingga apa? Sehingga totalnya adalah 360, ya. Tuh, 360. Maka kalau kita jumlahkan, ya, antara, ya, jumlah saldo liabilitas dan ekuitas setelah konsolidasi, hasilnya adalah sama, 4192 balance, ya. Tuh, lihat balance kan antara si aset dengan liabilitas dan ekuitas. Yeay, balance. Nah, kalau sudah seperti ini, maka silakan dicoba, ya, kalian kerjakan dengan Excel yang kalian bikin sendiri dengan mengikuti panduan yang sudah saya jelaskan di video video sebelumnya dan juga di video ini, ya. Oke, begitu teman-teman semua mengenai jawaban latihan TM13. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.